Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naira Rizka Falinda dengan NIM 08051388242982 dari kelas A2. Di sini saya akan membuat video laporan tentang klasifikasi terbimbing dan klasifikasi tak terbimbing. Nah, jadi klasifikasi tidak terbimbing atau unsupervised adalah metode pengelompokan data tanpa label, di mana sistem secara otomatis mencari pola, kemiripan, atau struktur alami dalam data. Misalnya melalui teknik seperti clustering untuk membagi data menjadi beberapa kelompok berdasarkan karakteristiknya. Sebaliknya, klasifikasi terbimbing itu atau supervised menggunakan data yang sudah memiliki label atau kategori yang benar, sehingga model belajar dari contoh input dan output untuk memprediksi label pada data baru, seperti pada algoritma, decision tree, random forest, atau support vector MaxChain. Perbedaan utamanya terletak pada keberadaan label. Unsupervised itu berfokus pada menemukan pola tersembunyi, sedangkan supervised itu bertujuan menghasilkan prediksi yang berdasarkan akurat pembelajaran dari data berlabel. Oke, selanjutnya itu masuk ke tahap pengambilan data citra Landsat 8. Yang pertama itu kalian buka web SGS ini, kemudian di select yang geokoordinator ini kalian pilih fit intro, kemudian di sini masukkan fit intronya, kemudian di show. Nah, setelah itu di reference ini masukkan sampai 2024. Kemudian flat covernya itu harus di bawah 20%. Nah, kemudian di masuk. Nah, di sini kalian pilih Nah, kalian pilih yang ini, kemudian kalian pilih download option. Nah, setelah itu kalian pilih product option, kemudian pilih Landsat Collection 2 level 1 produk bundle, kemudian diunduh. Selanjutnya itu kalian buka ArcGIS, kemudian kalian pilih add data. Nah, di sini kalian pilih data yang barusan kalian download tadi. Nah, ini. Kemudian kalian pilih B1, B23, 45, 6, 7, 8. Nah, kemudian kalian add. Nah, selanjutnya itu kalian ke search. Sini kalian ketik composite ini. Selanjutnya itu ini tinggal kalian tarik aja. Nah, kemudian output rasternya itu kalian buat jadi composite JB. Kemudian kalian save, kemudian di oke. Nah, setelah composite nya sudah, itu lanjut ke search lagi, pilih ketik project raster. Pilih ini. Selanjutnya yang input raster ini kalian masukkan yang composite band ini JB. Kemudian yang output raster ini, yang output coordinate system, lanjut ini. Kemudian ke project coordinate system, terus ke UTM, lalu Indonesia, pilih yang UTM zone 49S ini. Kemudian kalian oke, lalu oke. Kemudian add. Nah, di sini misalnya itu ke search, itu klik, kemudian pilih yang ini. Selanjutnya yang di input raster itu pilih yang JB project raster. Kemudian output extendnya itu pilih yang data sumut. Nah, ini dicentang. Kemudian output rasternya itu pilih klik. Lanjutnya nih.
Coba project raster klik. Kemudian di oke. Nah, setelah kliknya itu berhasil, di sini kalian uncheck please. Terus ini uncheck please juga. Yang ini juga uncheck please. Nah, ini. Kemudian ini diklik kanan, lalu zoom to layer. Nah, selanjutnya itu kalian ubah ininya RGB itu jadi yang merah itu jadi 4, kemudian yang hijau itu jadi 3, dan yang blue itu jadi 2. Lalu kalian ke custom, terus ke menu toolbar. Nah, di sini pastikan image classification-nya itu sudah dicentang, lalu kalian ke extension. Selanjutnya, ini pastikan 3D analysis sama spatial analisisnya itu sudah di checklist. Kemudian kita close. Selanjutnya itu kita ke classification. Ini kita pilih yang ISO cluster unsupervised classification. Nah, di sini kita checklist dulu. Nah, di sini kita masukkan yang CB Project Raster Clip. Kemudian number of passnya itu di class structure itu disuruh 5, jadi kita tulis 5. Kemudian kita oke. Oke, selanjutnya itu tinggal kita ganti warna. Ini nah, selanjutnya ini kalian klik 2 kali. Kemudian yang ini ke unique values, ini yang hijaunya kita ganti jadi vegetasi, kemudian yang merahnya jadi permukiman, kemudian yang hijau kekuningan ini diganti jadi sawah, terus yang biru ini jadi sungai, dan yang coklat ini jadi bukit. Kemudian oke. Nah, ini sudah selesai, tinggal lanjut ke layout. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke tahap layout. Itu pertama kalian klik file, kemudian pilih pack and print setup. Kemudian di size ini kalian pilih A4, kemudian pilih orientation itu landscape. Kemudian di OK. Setelah itu kalian ke layout view. Nah, kemudian ini kalian kasih garis-garis dulu. Biar ini tuh kalian kiri atas bawah tengahnya itu rapi. Nah, selanjutnya itu kalian ke rectangle untuk menambahkan informasi di peta. Kemudian kalian ke kanan, kemudian pilih properties, kemudian di fill color itu diganti no color, kemudian di outline colornya itu diganti warna hitam. Kemudian ini bonus kalian ketebalannya. Oke. Nah, saja itu kalian pilih teks untuk masih tahu ini peta apa gitu. Kemudian nah, selanjutnya itu ini tinggal kalian rapiin.
terus antifonnya itu jadi times. Kemudian pennya itu dibesarin, lalu di bold. Kemudian di copy terus ditempel. Selanjutnya itu kita masuk ke tahap North Arrow. Ini pilih, kemudian oke. Selanjutnya itu diletakkan di sini. Lalu pilih insert lagi, kemudian scale bar. Lalu pilih yang alternating scale bar 1, kemudian oke. Nah, selanjutnya itu ke insert lagi untuk pilih scale type. Itu pilih yang absolute scale, kemudian di properties ini pilih absolute, kemudian oke. Terus ini ke legenda pilih insert, kemudian pilih yang legend. Nah, kemudian di sini kalian masukkan yang berikutnya. Selesai, kemudian kalian bisa copy, lalu kalian masukkan ke insert, lalu data frame. Dan di sini kalian klik add data, masukkan SHP. Lalu ke kanan, pilih properties, lalu ke extend indicator, lalu pilih yang ini, kemudian oke. Nah, ini kan ada ticker wilayah, itu kita zoom. Nah, di sini. Nah, kemudian kalian klik kanan lagi untuk menggrid. Kalian klik grid, kemudian pilih new grid, lalu pilih measure grid. Berikutnya, pilih labels only. Berikutnya, setelah itu pilih properties, ini diganti di labels. Kalian yang ketiga, ini terapkan, oke. Nah, di sini kalian kasih fill color, biar kita bisa membedakan memindahkan dan pulau. Benar. Nah, ini kalian warna hijau. Lalu kita masukkan nama yang buat kata ini. Yang pertama itu kita insert dulu, pilih picture, logo UC, lalu insert lagi, pilih picture, pilih logo yang aja, ini buka. Nah, setelah itu kita kasih nama. Kemudian ini punya kecilin. Lalu ini kita grid, pilih klik kanan, kemudian properties, selanjutnya itu pilih grid, lalu nge-grid measure. Ini lakukan hal yang sama.
Ini kan sudah. Kalian pilih rectangle ini. Kalian taruh di sini. Nah, ini hasil layoutnya itu sudah selesai. Nah, ini hasil akhir dari layout klasifikasi tak terbimbing. Oke, selanjutnya itu klasifikasi terbimbing. Yang pertama itu kalian add data. Nah, ini band 1 sampai band 8. Di add. Selanjutnya add. Kemudian ini dikecilin. Setelah itu kalian ke search, cari site. Ini selanjutnya itu ini kalian drag. Nah, setelah itu output rasternya itu kalian kasih nomor. Nah, kemudian geser, kemudian oke. Nah, di sini angka side band itu sudah muncul. Selanjutnya itu kita ke project raster. Ini. Kemudian yang input raster ini masukkan data composite band yang tadi. Selanjutnya ini terus ininya satu koordinatnya kalian namanya project plugin system, kemudian TM, kemudian pilih yang US 4, pilih yang subtron ini, kemudian di oke, lalu di oke. Selanjutnya itu kalian add data SHP wilayah daerah ini. Kemudian add. Nah, di sini lalu kalian search lagi, kali klik pilih yang ini. Nah, sebenarnya untuk rasternya itu kalian pilih yang chip konsepnya yang KTP raster, lalu yang tugasnya itu yang batas mulut ini. Selanjutnya itu kalian cek ke sini, terus ininya kemudian di oke. Nah, ini hasilnya itu sudah keluar. Kemudian ini diklik 2 kali. Nah, di sini kalian ganti RGB-nya itu jadi 432. Kemudian kalian oke. Tuh, langsung tahu. Oke, ini udah. Nah, selanjutnya berhubung bentangnya itu belum digunain, jadi kita harus 8 ini berapa. Kalian search kreatif kan. Kemudian yang rasternya itu masukkan yang ini, klik tadi. Kemudian yang untuk baterai ini masukkan yang berapa.
Nah, ini teman-teman aku. Nah, sekarang kemudian di kemudian di oke. Setelah itu kalian ke custom, kemudian ke extension. Yang 4 ini harus kalian cek list. Nah, ini. Kemudian kalian ke custom lagi, tapi ke toolbar. Nah, yang image notification itu kalian harus cek list. Nah, ini kan sudah dianuin. Jadi cara nganuinnya ini kalian ke custom, kemudian
Pilih interaktif, supervised classification. Nah, dia akan muncul seperti ini. Jadi hasilnya itu seperti ini. Kemudian kita masuk ke tahap layout. Pilih file, kemudian pilih pattern insert alat. Kemudian sesuatu bentuk hampa, kemudian landscape. Oke. Setelah itu pilih layout view. Nah, sini. Kemudian ini tadi pakai data yang akunnya. Kemudian ini kita nge-grade di kanan, pilih properties, kemudian new grade, pilih measured grade, lalu pilih yang minus levels only. Sekarang berubah. Kemudian coba paste ini ganti juga, ini ganti, kemudian oke. Ini kita tanggal dulu merah. Nah, jadi ini hasil akhir dari konsultasi berbimbing. Sekian video laporan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian, kesimpulan yang dapat saya sampaikan pada praktikum kali ini, klasifikasi tidak terbimbing itu bekerja tanpa label dan mengelompokkan data berdasarkan pola alami. Sedangkan klasifikasi terbimbing itu menggunakan data yang berlabel untuk menghasilkan hasil yang lebih terarah. Karena itu, praktikan perlu mampu membedakan cara kerjanya kedua itu agar dapat menentukan metode yang paling sesuai dengan kebutuhan analisis dan menghasilkan klasifikasi yang lebih rapi, teliti, serta sesuai tujuan penelitian. Saran pada praktikum kali ini itu berjalan dengan sukses dan kondusif. Menyampaikan materi secara jelas dan mudah dipahami oleh praktikan. Sebagai saran untuk praktikum berikutnya, akan lebih baik jika soal bonus dari asisten itu diperbanyak untuk melatih dan mengukur kemampuan praktikan itu serta meningkatkan motivasi. Selain itu, deadline yang seharusnya itu harusnya ditetapkan, jangan dimajuin. Kemudian, keberadaan lebih banyak asisten akan sangat membantu dan mendampingi praktikan. Sekian video laporan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.